Baik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dan tema yang akan saya bahasnya adalah ketika doa tidak dikabulkan. Mari kita membaca teks 2 Korintus 12, 7-10. Dan supaya aku di sini adalah Rasul Paulus ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal ini itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, saudara-saudara, di ayat 7 tadi kita melihat bahwa Paulus diberikan suatu duri di dalam daging. Coba lihat kembali ayat 7. Aku diberi suatu duri dalam dagingku. Ada duri di dalam dagingnya Paulus. Nah, apa yang dimaksudkan dengan duri di dalam dagingnya Paulus? Kalau kita membaca buku-buku tafsiran Alkitab, maka para penafsir ternyata mempunyai pandangan yang beda-beda. John Calvin misalnya, dia beranggapan bahwa duri di dalam daging itu merujuk kepada setiap jenis pencobaan yang dialami oleh Paulus. Di dalam pelayanannya, Paulus mengalami begitu banyak pencobaan, begitu banyak penderitaan. Itulah duri dalam daging Paulus, kata Calvin. Adam Clarke juga Martin Luther menafsirkan itu sebagai sebuah perlawanan yang dihadapi Paulus di dalam pelayanan. Jadi musuh-musuh Injil, di mana Paulus beritakan Injil, selalu saja tampil orang-orang musuh-musuh Injil, anak-anak setan yang berusaha melawan Paulus. Nah, menurut Clarke dan Luther, itu adalah duri di dalam daging. Ada orang yang namanya Craig Keener, dia menafsirkan bahwa itu adalah penganiayaan yang Paulus alami secara terus-menerus. Paulus pernah bikin daftar tentang semua penderitaan aniaya, dicambuk sekian kali. Nah, itulah duri di dalam daging. Gereja Roma Katolik itu mempunyai tafsiran bahwa duri di dalam daging itu adalah cobaan-cobaan jasmani yang berkaitan dengan nafsu seks. Karena Paulus sampai saat itu tidak punya istri. Memang ada 2 pikiran, apakah Paulus tidak pernah menikah, atau menikah tapi istrinya mati, atau istrinya menceraikan dia waktu dia jadi Kristen. Tapi pokoknya saat dia jadi rasul, dia tidak punya istri, dan ada begitu banyak cobaan seks kepada dia. Itu duri dalam daging, menurut tafsiran Roma Katolik. Penafsir lain namanya Henry, dia mengatakan bahwa duri dalam daging itu adalah semacam suatu kelemahan di dalam cara berbicaranya Paulus. Karena ada ayat yang mengindikasikan bahwa Paulus itu kalau bikin surat itu tegas, tapi kalau ngomong tuh seperti bubur saja, ya, tidak berani keras. Sehingga akhirnya Paulus kurang diterima di beberapa kalangan. Itu duri di dalam daging. Tapi mayoritas penafsir seperti E.C. Robertson, Albert Barnes, Jameson, Fawcett and Brown, Charles Hodge, mereka mengatakan bahwa ini semacam penyakit jasmani tertentu yang diidap oleh Paulus. Nah, kalau ini dipelajari lebih dalam, bahkan tafsiran-tafsiran merujuk kepada semacam penyakit mata yang dialami oleh Paulus. Saya terus terang cenderung pada tafsiran yang terakhir.
Tetapi terlepas daripada apa sebenarnya duri di dalam daging, itu jelas sesuatu yang buat Paulus menderita. Karena bayangkan saudara, kalau ada duri di dalam daging saudara, itu kan pasti sakit. Jadi apapun, jelas Paulus sedang menderita. Dan penderitaan itu, ya kalau saudara lihat ayat itu tadi ya, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku. Menggocoh itu apa? Menyerang terus menerus. Ya, Menyerang terus menerus. Menumbuk gitu Pak, jadi menyerang. ya, menggocoh. Bahasa Yunaninya adalah kolapiso, meninju, memukul. Dan dari sisi tensisnya itu ditulis dalam bentuk present. Present itu artinya terus. Masih terus. Jadi duri di dalam daging ini membuat semacam sesuatu yang terus memukul, terus meninju Paulus. Sampai saat dia menulis ini. Itu dia masih mengalami. Jadi ini bukan sebuah sakit di masa lalu. Sakit yang sedang dia alami. Nah, saya pernah bahas ini, lalu saya bilang, saya mau bahas dua hal. Pertama, apa yang tidak dilakukan Paulus, dan apa yang dilakukan Paulus dalam kondisi begini. Yang tidak dilakukan Paulus adalah dia tidak mengeluh dan tidak marah Tuhan. Ya, tidak protes Tuhan. Ya, banyak orang kalau menderita, protes Tuhan. Banyak orang kalau bahagia, lupa Tuhan. Begitu menderita, protes Tuhan. Mengapa Tuhan kasih penderitaan ini? Mengapa Tuhan kasih sakit penyakit ini, kesulitan ini? Tapi itu tidak dilakukan Paulus. Terus yang dilakukan Paulus apa? Yang dilakukan Paulus, dia berdoa. Ayat 8. Tentang hal ini, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi Paulus tidak mengeluh, tidak salahkan Tuhan, tapi berdoa. Jadi dia bahkan dikatakan, aku sudah 3 kali berseru. Jadi bukan hanya berdoa 1 kali, tapi berdoa sampai 3 kali. Terus bagaimana Tuhan jawab Paulus itu ya? Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus berdoa. Tuhan jawab doanya enggak? Jawab ya. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan padaku. Tuhan jawab ya. Apakah Tuhan kabulkan permohonannya? Enggak. Cukuplah kasih karuniaku. Apa yang diminta Paulus tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ya, cukuplah kasih karuniaku, tapi doanya dijawab. Tuhan jawab dia. Seringkali kita dengan cepat berkata, Tuhan gak jawab saya, ketika Tuhan tidak kabulkan. Tapi tidak, Tuhan bisa menjawab walaupun tidak mengabulkan. Karena secara logis menjawab tidak itu juga jawaban ya. Tidak, nah, itu juga jawaban. Ya, itu juga jawaban. Dalam salah satu buku saya kasih kata-kata begini. Dalam setiap doa kita, Tuhan akan selalu memberi 3 jawaban. Yaitu ya, 2 tidak, 3 tunggu dulu. Contohnya, jika Anda meminta seorang anak kepada Tuhan, jika Tuhan menjawab ya, maka Anda mendapat anak. Jika Tuhan menjawab tidak, maka Anda tidak mendapat anak. Dan jika Tuhan menjawab tunggu dulu, maka sepertinya Anda tidak mendapatkan anak, tapi sebenarnya Anda belum mendapatkan anak atau akan mendapatkan anak. Jadi untuk doa Paulus ini, Tuhan menjawab tapi tidak mengabulkan. Dan jawaban Tuhan adalah tidak. Artinya Tuhan mau supaya duri itu tetap ada di dalam daging Paulus. Kalau duri dalam daging itu membuat Paulus menderita, maka sebenarnya Tuhan mau Paulus tetap menderita. Kalau duri dalam daging itu membuat Paulus sakit, maka Tuhan mau Paulus tetap sakit. Karena itu bukan sesuatu hal yang tidak normal
atau sesuatu hal yang aneh kalau ada anak Tuhan atau hamba Tuhan yang tidak sembuh-sembuh sakitnya, walaupun sudah doa puasa, doa semalam, doa puasa yang kedua, doa semalam yang kedua, ya, tapi ternyata tidak sembuh-sembuh. Bahkan ada anak Tuhan yang Tuhan bukan hanya tidak sembuhkan, tapi mengizinkan dia mati dengan penyakitnya itu. Siapa meragukan bahwa Yakub itu orang beriman? Yakub di perjanjian lama itu orang beriman. Tapi coba lihat Kejadian 48. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ayahmu sakit, ayah Yusuf sakit, berarti Yakub sakit. Tapi pasal 49 ayat 33, setelah Yakub selesai berpesan pada anak-anaknya, ditariknya lah kakinya di atas tempat berbaring dan meninggallah dia. Berarti Yakub orang beriman, sakit dan mati dengan sakitnya itu. Elisa, 2 Raja-Raja 13-14, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, berarti Elisa ini nabi, tapi dia sakit dan sampai mati. Karena itu jangan percaya dengan propaganda-propaganda pengkhotbah-pengkhotbah kesembuhan ilahi bahwa Tuhan pasti mau menyembuhkan semua orang. Dan kalau sampai tidak sembuh artinya Anda kurang beriman. Tidak. Ada orang beriman tapi malah mati dengan sakit. Coba saudara perhatikan kata-kata ini. Dari Benny Hinn, penyakit bukanlah milik Anda. Dia tidak memiliki bagian dalam tubuh Kristus. Penyakit bukan milik salah satu di antara kita. Alkitab menyatakan jika firman Allah ada di dalam hidup kita, kita akan sehat. Akan ada kesehatan, akan ada kesembuhan. Kesehatan ilahi dan kesembuhan ilahi. Tidak akan ada penyakit untuk orang kudus Allah. Jika Musa bisa hidup sehat, Anda juga bisa. Ada amin? Lanjut khotbah dia. Dia berjanji untuk menyembuhkan setiap orang, semua penyakit kita. Itu berarti kita tidak akan mengalami sakit kepala, masalah sinus, bahkan sakit gigi. Tidak ada. Tidak ada penyakit datang padamu. Amin. Nah, mereka berkhotbah dan mengajar bahwa kalau beriman tidak akan sakit. Kalau beriman harus sembuh. Tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu, ya. Bahkan kalau Tuhan bisa membiarkan Yakub dan Elisa tidak sembuh, bahkan mereka sampai mati. Kalau Tuhan bisa tidak mencabut duri di dalam daging Paulus dan tetap membiarkan dia dalam menderita di dalam sakit penyakit, mengapa itu tidak bisa berlaku bagi saudara dan saya? Ini tidak berarti kita tidak percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Ini bukan berarti kita tidak percaya Tuhan tidak melakukan mujizat atau mujizat sudah tidak ada. Tidak. Kita tetap percaya kalau Tuhan mau bisa. Masalahnya Tuhan tidak selalu mau. Itu problemnya. Ya. Di dalam Alkitab juga kita tahu Tuhan tidak selamanya mau menyembuhkan orang. Coba lihat Lukas pasal 5. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Orang banyak datang pada Yesus supaya disembuhkan. Apakah Yesus menyembuhkan mereka? Ayat 16. Akan tetapi dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Orang banyak datang sakit, minta Yesus sembuhkan. Yesus sembuhkan? Tidak. Dia tinggalkan mereka. Bahkan Tuhan bisa menyembuhkan seseorang tapi tidak menyembuhkan yang lain. Lukas 4 ayat 27. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Ada banyak orang sakit. Tuhan sembuhkan satu, tidak sembuhkan yang lain. Maka semua tergantung Tuhan. Pak Rudi punya pengalaman sakit, Tuhan sembuhkan. Mbak Evi punya pengalaman sakit, Tuhan sembuhkan. Tapi bisa jadi pengalaman Pak Martin tidak. Bahwa sakit tapi tidak sembuh. Pengalaman Pak Frans sakit sampai mati.
Ini contoh saya Bapak. Ya kan? Maka pengalaman orang tuh bisa beda-beda. Maka kita tidak bisa menjadikan sebuah pengalaman itu menjadi patokan bagi semua. Pengalaman bisa beda-beda. Ada orang yang miskin melarat. Begitu dia percaya Yesus, Tuhan berkati dia jadi kaya. Lalu dia bersaksi, saudara-saudara, saudara tahu semua, saya dulu model bagaimana kan? Miskin melarat, makan saja susah. Tapi sejak saya terima Yesus, saudara lihat. Mobil 5, ya, rumah 3, ya, apartemen 2, istri 5. Nah, jadi saudara, dulu saya miskin, sekarang saudara lihat Tuhan berkati saya. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, apa? Kaya. Besok orang lain bersaksi, saudara tahu dulu saya kaya raya kan? Tapi sejak saya ikut Tuhan, saya tidak kompromi, kerja jujur, tidak mau neko-neko, lurus. Akibatnya semua proyek hilang. Maka saya tidak bisa jual mobil, jual rumah. Sekarang sudah lihat kan? Ya, saya tidak punya apa-apa lagi kan? Jadi, kalau saudara jujur ikut Tuhan, akan maka pengalaman menjadi bertabrakan. Kita tidak bisa menjadikan pengalaman satu orang menjadi semua. Lihat kembali pada kitab suci. Kadang ada orang yang miskin, dia ikut Tuhan, Tuhan berkati dia bisa kaya. Lazarus tuh miskin ya. Sampai mati miskin kan? Tapi di atas sana dia ketemu Bapak Abraham. Abraham tuh kaya kan? Di dunia kaya kan? Jadi yang kaya jangan terlalu takut. Walaupun Tuhan Yesus bilang, ya, sukar orang kaya masuk surga, tapi jangan takut, tidak ada yang mustahil. Kan Abraham kaya juga, tapi ya pengalaman bisa berbeda-beda. Dan karena itu maka satu pengalaman disembuhkan itu tidak boleh menjadi standar bagi kita bahwa Tuhan pasti mau menyembuhkan semua. Saya kasih dari tulisan saya, semua ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak selalu menyembuhkan semua orang sakit. Ada kalanya Tuhan mau menyembuhkan semua orang sakit, ada kalanya dia tidak menyembuhkan satu orang pun, ada kalanya dia menyembuhkan sebagian orang dan tidak menyembuhkan sebagian yang lain. Nah, kalau begitu maka ketika kita punya duri dalam daging, kita boleh dan harus berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan bisa memilih untuk tidak mengabulkannya. Dia memilih untuk menjawab tidak. Dan itu berlaku bagi Paulus. Nah, bertolak dari apa yang dialami oleh Paulus ini, saya juga mau mengajak kita hari ini untuk belajar bahwa memang bukan hanya pengalaman Paulus, tapi pengalaman kita bisa menjadi pengalaman kita bahwa ketika kita berdoa sesungguh-sungguh apapun, Tuhan bisa tidak mengabulkannya. Maka pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa, secara khusus doa Paulus? Saya akan menjelaskan dengan hal negatif baru positif. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa, tidak mengabulkan doa Paulus? Pertama, bukan karena Paulus bukan anak Tuhan. Bukan karena Paulus bukan anak Tuhan. Tidak dikabulkan permohonan Paulus tidak berarti Paulus, sekali lagi, tidak berarti dia bukan anak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menjawab dia, yaitu tidak. Karena kalau dia bukan anak Tuhan, Tuhan tidak akan menjawab. Waktu Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami di Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Berarti yang berdoa ini anak. Anak lagi minta kepada Bapa. Anaknya siapa? Anak Allah. Ya kan? Anaknya Bapa. Kapan seorang jadi anak? Anak Allah. Waktu dia percaya Yesus, dia jadi anak Allah. Kalau orang belum percaya Yesus, dia bukan anak Allah. Maka pada waktu seorang bukan anak Allah, lalu dia datang bilang, Bapa kami yang di surga. Aku bukan bapakmu. Kalau Tuhan bisa ngomong ya,
Maka untuk orang yang tidak beriman atau bukan anak Allah, maka Tuhan tidak gubris doanya. Tuhan tidak jawab doanya. Dengan perkecualian, kalau Tuhan memang mempunyai rencana memanggil dia atau mempertobatkan dia misalnya. Tapi pada dasarnya orang kalau bukan anak Allah, maka Tuhan tidak gubris doanya. Tapi bahwa Paulus itu doanya dijawab biarpun tidak dikabulkan, itu menunjukkan Paulus betul-betul anak Tuhan. Maka tidak dikabulkannya doa Paulus tidak menunjukkan bahwa dia bukan anak Tuhan. Jadi kalau saudara adalah anak Tuhan, itu jaminan Tuhan menjawab doa saudara. Tapi bukan jaminan Tuhan mengabulkan doa saudara. Biarpun Tuhan tidak mengabulkan, tapi dia pasti jawab saudara. Karena saudara anak. Kalau saudara bukan anak, memang tidak ada alasan Tuhan menjawab saudara. Dengan kita adalah anak, maka dia bisa menjawab dan dia bisa mengabulkan. Saya punya cerita lama bagaimana dua orang anak ngobrol di dermaga. Sementara mereka dua ngobrol, tiba-tiba ada satu kapal lewat. Lalu anak yang satu bilang, kamu percaya nggak kalau gua panggil kapal itu pasti datang? Lalu yang satu bilang, memangnya kapal nenek moyangmu? Lalu si anak naik di atas batu, dia buka bajunya, lalu dia panggil kapal itu. Tahu-tahu kapal itu langsung berlabuh di situ. Langsung kaptennya turun, hormat. Lalu yang satu bingung, kok bisa? Ya, karena kapten kapal itu bapakku, ya kan? Karena bapak makanya datang. Coba kalau nggak kenal, kamu pergi ke dermaga sampai ke tiang bengkak juga itu kapal tidak datang, kan? Jadi bahwa doa Paulus tidak dikabulkan, itu tidak berarti dia bukan anak Tuhan. Ada kemungkinan saudara betul-betul anak Tuhan yang disayang, tapi Tuhan tidak kabulkan apa yang saudara minta. Sekarang yang kedua, mengapa Tuhan tidak kabulkan doa Paulus? Bukan karena ada dosa dalam diri Paulus. Mengapa saya katakan ini? Karena ada kemungkinan Tuhan tidak mengabulkan doa karena ada dosa yang belum diselesaikan. Ya. Coba kita lihat Yesaya 1:15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya sebab tanganmu penuh dengan darah. Ini bahkan dengar juga Tuhan gak mau. Kenapa? Apakah dia kurang teguh? Tidak. Sekalipun kamu berkali-kali berdoa, doa banyak ini, tapi Tuhan tidak mendengarkannya. Kenapa? Tanganmu penuh dengan darah. Maksudnya kamu berdosa sekali. Maka Tuhan tidak mau mendengar. Saya mau membedakan antara orang berdosa yang belum percaya dengan orang percaya yang berdosa. Kalau orang berdosa yang belum percaya, Tuhan bahkan tidak gubris sama sekali mau dengar juga, kejijikan bagi Tuhan. Tapi kalau orang percaya tapi berdosa, Tuhan tidak mengabulkannya. Ya, sekarang lihat Yesaya 59, 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, segala dosa. Maka dosa memang bisa menjadi penghambat doa. Didengar, dijawab, atau dikabulkan. Tetapi dalam konteks yang kita sedang pelajari bahwa doa Paulus tidak dikabulkan, itu bukan karena dia berdosa. Ya.
Nah, saudara-saudara, sekali lagi, jadi tidak dikabulkannya permohonan tak berarti ada dosa. Dan ini berlaku bagi kita, bahwa kalau saudara berdoa dan doa saudara tidak dikabulkan, ada kemungkinan itu karena dosa, tapi tidak harus karena dosa. Itu penting dimengerti, karena ada banyak orang yang begitu doa tidak dikabulkan, tuh kamu sih dosa sih. Ya, kalau kamu sakit dan tidak sembuh, doa tidak sembuh, oh kamu berdosa sih. Seorang penafsir namanya Warren Wiersbe, dia bilang penyembuh iman, maksudnya penyembuh iman ini adalah yang suka bikin kesembuhan ilahi itu ya. Penyembuh iman yang mengkhotbahkan bahwa penyakit adalah suatu dosa, itu mempunyai problem dengan pasal ini. Maksudnya problem dengan pasal di mana Paulus tidak berdosa, tetapi doanya tidak dikabulkan. Tapi bagi kita memang penting untuk introspeksi diri. Apabila saudara berdoa, tapi tidak dikabulkan, harus introspeksi diri. Mungkin ada dosa. Seadanya dosa, apalagi dosa yang dipegang dengan sikap tegar tengkuk tidak mau bertobat, itu bisa menjadi penghalang doa. Alkitab memberikan beberapa contoh, misalnya Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ada niat jahat, Tuhan tidak mau dengar. Berdoa siang, pagi, sore, petang, malam, tapi hati penuh dengan niat jahat kepada orang, Tuhan tidak mau mendengar. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengar hukum di sini firman. Jadi siapa memalingkan telinga, kalau hukum firman datang di sini dia balik begini, nggak mau mendengar firman, juga doanya adalah kekejian. Kamu suruh dengar firman tidak mau. Tapi kalau doa mau Tuhan dengar. Tuhan ngomong tidak mau dengar. Doamu kekejian. Bukan hanya Tuhan tidak mau dengar, tapi kekejian. Sakarya 7. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinga supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Jadi orang-orang ini tidak mau dengar. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Ayat 13. Seperti mereka tidak mendengar pada waktu dipanggil, demikian juga aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Kalau Tuhan memanggil, kamu tidak mau dengar. Kok enak? Kamu mau, kalau kamu panggil mau Tuhan dengar. Tuhan panggil tidak mau dengar. Dengar dia panggil nama saya. Jawabnya bagaimana, Oma? Ku jawab ya. Ya, kalau kita mendengar, Tuhan juga mendengar kita. Tapi kalau kita tidak mau mendengar firman, Tuhan juga tidak mendengar waktu kita memanggil. Itu contoh dosa. Contoh dosa yang lain adalah, coba lihat Amsal 21 ayat 13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Kalau orang lain susah dan kamu tahu, dan kamu mampu, tapi kamu tidak mau melakukan apa-apa, pada waktu kamu susah dan kamu memanggil, berseru-seru juga tidak. Maka kita bisa lihat memang dosa bisa menjadi penghalang dari doa. Tapi tidak selamanya kalau Tuhan tidak mengabulkan doa berarti ada dosa. Maka itu kembali kepada kita untuk introspeksi diri. Tapi bagi Paulus jelas doanya tidak dikabulkan bukan karena dia berdosa. Itu kedua. Ketiga,
Kenapa Tuhan tidak mengabulkan doa Paulus? Bukan karena Paulus kurang beriman atau tidak beriman atau bimbang, bukan. Memang kadang-kadang kebimbangan, keraguan-raguan itu membuat kita tidak dikabulkan pada saat kita minta atau kurang beriman. Yakobus 1:6-7. Hendaklah dia memintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, yang bimbang itu, jangan mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kamu minta pada Tuhan, harusnya kamu percaya dong. Soal dia mau atau tidak itu urusan nomor 2. Tapi harus percaya dia sanggup. Matius 17. Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Karena beriman. Tapi kalau bimbang, tidak bisa. Ayat ini, doa perintahkan supaya gunung pindah, itu tidak bersifat harfiah. Karena kalau ada gunung berapi di Jawa sini, orang Jawa beriman, pindahkan ke Papua. Orang Papua juga beriman, ya. Pindahkan ke Sumatera, orang Sumatera juga beriman, susah sudah. Biarpun ini tidak bersifat harfiah, tapi ini pernah terjadi secara harfiah dalam sejarah. Ya. Itu di Mesir, dengan apa yang dikenal sebagai mujizat bukit atau gunung Katam itu ya. Kalau saudara dilihat di YouTube saya, itu ada dokumennya bahwa memang pernah, karena pemimpin Islam saat itu ketika membaca ayat seperti ini, lalu dia memanggil patriark di sana bahwa kalau memang imanmu benar, Kristen benar, silakan doa dan pindahkan gunung. Kalau tidak, kekristenan dilarang di sini. Ya, maka para pemimpin gereja dan orang Kristen semua berdoa. Doa clear elation. Tuhan sayangilah, Tuhan kasihanilah. Dan mereka berdoa dan bukit batu itu pindah dari tempatnya. Dan menempati tempat yang sekarang. Dan sekarang di Bukit Batu ada sebuah gereja di dalam gua yang dikenal sebagai gereja sampah. Kalau saudara di Google cari gereja sampah Mesir, nah itulah Bukit Batu yang pernah pindah itu. Ini tidak bersifat harfiah, tapi dalam kasus tertentu, kebutuhan tertentu, Tuhan memang melakukannya secara harfiah. Jadi intinya di sini adalah bahwa memang doa itu bisa tidak dikabulkan kalau si pendoanya itu ragu atau tidak yakin. Saya melayani Tuhan sudah dari saya SMP. Saya khotbah pertama itu kelas 2 SMP. Kelas 1 SMA itu saya sudah keliling KKR. Biasanya kalau liburan sekolah saya sudah pergi ke kampung-kampung dan bikin KKR. Itu sudah biasa. Tapi satu kali dalam perjalanan menuju ke tempat KKR, baru mereka kasih tahu bahwa nanti Pak bukan hanya KKR biasa, tapi sekalian dengan doa kesembuhan ilahi. Maka ciutlah hati saya. Astaga, kalau khotbah sih aman. Ini doa orang sakit itu ini silakan ya. Dan betul hari KKR hari pertama itu orang sakit datang begitu banyak. Sampai saya tidak berani lihat mereka. Dan khotbah itu saya panjang-panjangkan sepanjang mungkin. Tapi bagaimanapun juga harus berakhir. Itu khotbah. Dan sekarang tibalah doa kesembuhan orang sakit. Dan saya mulai ketakutan. Apa yang harus saya lakukan ini? Dan saya lalu akhirnya ingat bahwa saya pernah mengikuti sebuah rekaman kaset kesembuhan ilahinya, kalau nggak salah Reinhard Bonnke. Ya, lalu Reinhard Bonnke berdoa, hari ini yang sakit, siapa yang sakit di mata taruh tangan di mata. Ya, yang di kepala taruh di kepala, yang tuli taruh di telinga. Nah, setelah semua berdiri, dalam nama Yesus sembuh. Saya yakin kesembuhan malam ini terjadi. Silakan yang sudah sembuh maju dan bersaksi. Dan banyak orang maju bersaksi. Itu yang saya tahu.
hanya itu yang saya tahu metodenya. Sudah terpaksa saya ikut sudah metodenya, ya. Nah, maka sekarang semua yang sakit, taruh tangan di tempat yang sakit. Apakah saudara percaya bahwa malam ini Tuhan akan bikin mujizat? Mereka amin. Dalam hati, aduh Tuhan, ini kalau tidak jadi ini susah saya. Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, selamanya. Kalau dulu dia bisa bangkitkan orang mati, sekarang dia bisa sembuhkan segala penyakit. Amin, amin. Aduh, ini kalau tidak jadi parah ini. Dan akhirnya saya ikut metodenya Reinhard Bonnke. Taruh tangan sakit, dalam nama Yesus sembuh. Buta, tuli, lumpuh semua sembuh. Selesai. Siapa yang sudah sembuh, maju dan bersaksi. Dan saya tunggu-tunggu, tidak ada satu pun maju. Saya gugup, saudara. Saya gugup dan saya sekali lagi, mari kita bernyanyi. Menyanyi dengan semangat. Yang sudah sembuh silakan maju. Sudah menyanyi semangat pun, ternyata tidak ada satu pun yang maju. Saya keringat seperti biji jagung. Lalu saya bilang, saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan 10 orang kusta. 10-10-nya sembuh. Hanya satu yang kembali. Ucap terima kasih. Saya percaya malam ini banyak yang mengalami kesembuhan, tapi saya minta satu saja. Masih besar. Ternyata tidak ada juga. Dan saya akhirnya bilang, saudara-saudara, Tuhan menyembuhkan dengan 2 cara. Pertama secara langsung, kedua secara berangsur-angsur. Kalau saudara tidak disembuhkan malam ini, saudara, Tuhan menyembuhkan saudara berangsur-angsur. Dan setelah itu, malam itu, terus terang saya marah sekali dengan Tuhan itu. Dan saya dalam doa, saya bilang, Tuhan, mengapa engkau mempermalukan saya? Kalau tidak mau menyembuhkan, kenapa bawa itu orang-orang sakit segala macam? Ini namanya permalukan saya di muka umum. Saya betul-betul marah dengan Tuhan. Sampai habis marah itu, baru setelah itu duduk merenung bahwa seperti Tuhan bicara pada saya, kau sibuk meyakinkan orang, tapi kamu sendiri tidak yakin. Memangnya kau yang sembuhkan? Kamu merasa dipermalukan, memangnya kamu yang menyembuhkan? Sehingga kalau tidak sembuh kamu malu. Hari itu saya berdoa, Tuhan ampuni saya dan tambahkanlah iman pada saya. KKR hari kedua, ternyata yang tidak sembuh masih datang. Mereka belum tobat, kemarin tidak sembuh ya. Mereka masih datang lagi. Ya, tapi ada yang berbeda. Yang berbeda adalah hati saya dipenuhi dengan keyakinan. Pokoknya saya berdoa mau sembuh atau tidak sembuh bukan urusan saya. Tapi saya yakin Tuhan bisa menyembuhkan. Nah, maka kita mulai menyanyi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kira-kira kita menyanyi beberapa kali, tiba-tiba satu orang lompat berdiri dan dia mengaku bahwa sudah 17 tahun tidak bisa berjalan. Dan malam itu dia langsung berjalan. Dan saya kaget, karena saya belum berdoa. Ya kan? Berarti dia sembuh itu bukan karena saya tuh, ya. Karena saya belum berdoa, dia sudah sembuh. Ya. Dari situ saya belajar tentang tidak boleh bimbang. Itu mungkin satu-satunya mujizat yang terjadi di dalam pelayanan saya. Kebanyakan tidak. Kebanyakan orang sakit saya berdoa mati. Tapi seperti saya jelaskan tadi, keraguan-raguan bisa menyebabkan Tuhan tidak mengabulkan doa. Tapi bahwa Paulus doanya tidak dikabulkan bukan karena keraguan-raguan. Kita tahu iman Paulus seperti apa. Tidak mungkin dia ragu kuasa Tuhan. Ya. Tapi selalu introspeksi diri. Ketika Tuhan tidak mengabulkan doa saudara, periksa diri. Apakah kurang iman? Ingat, kurang iman bisa menyebabkan doa tidak dikabulkan. Tapi iman kuat tidak jadi jaminan bahwa Tuhan pasti mengabulkan. Ya. Oke, keempat, mengapa sampai doa Paulus tidak dikabulkan? Karena doa Paulus tidak sejalan dengan rencana dan kehendak Tuhan untuk dirinya. Ingat bahwa sebelum permulaan segala zaman, Tuhan membuat atau menetapkan rencana kekalnya. Dalam Mazmur 139:16, matamu melihat selagi aku bakal anak,
Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Tuhan punya rencana kekal. Dan rencana Tuhan itu pasti dilaksanakan. Tidak mungkin tidak terjadi. Dalam Ayub 42, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Mazmur 33:11, rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Nah, kalau Tuhan itu mempunyai rencana dan rencananya itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Lalu saudara mau berdoa dan doa saudara itu minta itu belok dari rencananya. Kalau Tuhan mengabulkan doa saudara, rencananya batal. Supaya rencananya tetap jalan, dia tidak mengabulkan doa saudara. Ya. Maka berdoa itu sekuat-kuatnya iman orang, sesaleh-salehnya orang, tetap tidak dikabulkan. Kalau ternyata permintaannya itu akan membelokkan rencana Allah. Ya, makanya doa itu baru dikabulkan kalau itu cocok dengan rencananya, kehendaknya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ambil contoh, Tuhan bilang bahwa menjelang akhir zaman penyesat akan banyak, nabi palsu, guru palsu akan banyak. Itu di Alkitab ya. Lalu mari jemaat semua kita berdoa puasa untuk menolak di dunia ini. Jangan ada nabi palsu, kita tolak semua dalam nama Yesus. Tidak ada nabi palsu. Cabut semua. Semua hanya ada nabi benar saja, guru benar saja. Nggak boleh dalam nama Yesus. Kira-kira Tuhan kabulkan? Kalau Tuhan kabulkan, Alkitab salah. Maka sudah pasti doa semacam itu, biar sekuat apapun, segigih apapun, tidak akan dikabulkan. Itu doa yang akan merubah rencana Tuhan. Doa itu bukan supaya kita merubah rencana Tuhan. Doa itu adalah menyesuaikan diri kita dengan rencana Tuhan. Ada di tengah malam gelap gulita, tidak bisa lihat apa-apa pun. 2 kapal muncul di lautan. Hanya terlihat lampunya saja. Makin lama, makin mendekat, dan akan terjadi tabrakan. Maka dari kapal ini, kaptennya angkat radio. Kamu tolong sekian mil ke kiri, nanti kita tabrakan. Jawab dari sana, tidak, kau yang sekian mil ke kanan. Ini mau tabrakan masih motor. Lama-lama ini makin dekat. Ini satu, hei, serius, segera ke kiri. Yang sana bilang, serius juga, segera ke kanan. Makin lama makin dekat, hampir tabrakan. Peringatan terakhir ke kiri. Yang sana bilang, peringatan terakhir ke kanan. Sudah mau tabrakan masih begitu. Langsung dari sini bilang, hei, segera ke kiri. Ini kapal perang. Yang sana jawab, segera ke kanan. Ini bukan kapal, ini mercusuar. Sekarang saudara, mana yang harus pindah? Mana yang harus geser? Kapal. Kalau mau selamat kapal, jangan suruh mercusuar. Mercusuar tidak bisa geser. Mercusuar itu seperti rencana Tuhan, itu tidak bisa geser. Kapal itu seperti doa kita. Jadi jangan doa supaya Tuhan ubah rencananya. Berdoalah supaya saya bisa mengubah doa saya seturut dengan rencana Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, Tuhan tentu punya rencana sendiri untuk diri Paulus. Dan Tuhan mau supaya duri itu tetap ada di dalam daging Paulus. Kenapa? Kalau kita lihat ayat 9. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9 tadi. Ya. Justru dalam kelemahanku lah kuasamu menjadi sempurna, kuasaku jadi sempurna. Itu berarti bahwa, bayangkan saudara, kalau kuasa Tuhan jadi sempurna di dalam saudara, itu berkat besar ya.
berkat rohani. Kuasa Tuhan sempurna di dalam aku. Ini tentu kalau digali lebih dalam kita bisa menemukan makna yang dalam. Tapi jelas kuasa Tuhan jadi sempurna dalam Paulus itu berkat rohani. Kalau benar bahwa duri dalam daging itu penyakit fisik, maka Tuhan tetap membiarkan penyakit fisik di dalam dirinya, tapi memberikan kepada dia berkat rohani di dalam dirinya. Sekalipun tidak salah untuk berdoa, minta Tuhan mengangkat penderitaan dan kesulitan, sakit penyakit. Tapi bagaimanapun juga, ketika doa itu tidak sejalan dengan rencana Tuhan bagi saudara, maka Tuhan tidak mengabulkannya. Perhatikan kata-kata Doug Wiersbe. Berkat-berkat rohani lebih penting daripada berkat-berkat jasmani. Paulus mengira bahwa dia bisa menjadi orang Kristen yang lebih baik seandainya dia dibebaskan dari kelemahannya. Tapi justru kebalikannya yang benar. Kebalikannya yang benar. Saya pernah merenungkan begini loh. Yusuf di perjanjian lama itu pasti orang beriman. Pada waktu dia dijahati oleh saudara-saudaranya dengan kasih masuk dia di lubang sumur. Memang Alkitab tidak cerita, tapi saya cukup yakin bahwa dia berdoa tuh. Kira-kira Yusuf berdoa di dalam sumur itu berdoanya bagaimana? Minta apa? Minta supaya bisa keluar dari sumur dan kembali ke rumah. Dan kalau Tuhan kabulkan itu, dia seterusnya hanya akan menjadi anak papa di rumah. Pada waktu dia dibawa ke Mesir, lalu difitnah istri Potifar, dan akan masuk penjara, mungkin dia berdoa, Tuhan tolong saya supaya jangan sampai masuk penjara. Tapi kalau Tuhan kabulkan doanya, dia paling tetap jadi budak dari Potifar terus. Ya. Tapi ternyata Tuhan tidak kabulkan dia. Mulai dari lubang sumur dalam perjalanan sampai Mesir, difitnah istri Potifar, rentetan Tuhan tidak mengabulkan doa dia. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana. Rencananya supaya dia akan menjadi bos Mesir. Nah, kalau Tuhan kabulkan ini semua doa-doa dia, maka rencana itu menjadi batal. Lihat Kejadian 45. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi Tuhan memang tidak mengabulkan permohonan Yusuf. Dia harus sampai Mesir, harus jadi pemimpin di sana, supaya keluarga Yakub selamat. Karena kalau keluarga Yakub tidak selamat, semua mati kelaparan, maka Yehuda juga mati. Kalau Yehuda mati juga, maka juru selamat tidak datang, karena juru selamat datang dari Yehuda. Jadi sampai kalau Tuhan mengabulkan permohonan Yusuf, dunia tidak punya juru selamat. Begitu ya. Maka bersyukurlah Tuhan tidak mengabulkan doa Yusuf. Demikian pula apabila saudara berdoa dan Tuhan tidak kabulkan, nggak usah mengeluh. Karena kalau doa itu, permintaan itu seturut dengan rencananya, Tuhan pasti kasih. Tapi kalau Tuhan tidak kasih, itu memang tidak sesuai rencana. Saya sama Pak Ketut ini teman lama. Pernah satu kamar juga di kampus. Tiap hari berdiskusi terus. Dari diskusi-diskusi teologi, filsafat dan sebagainya, lalu muncullah kerinduan besar di hati saya ini harus menjadi pendeta kaliber internasional. Nah, itu cita-cita. Sampai tamat saya berpikir, kalau mau jadi pendeta kaliber, jangankan internasional, nasional saja, kalau tinggal di Kupang mana bisa? Gak bisa. Zaman itu kan belum ada internet. Maka orang jadi populer itu tergantung di mana dia tinggal. Jadi saya berpikir, kalau saya bisa menjadi pendeta kaliber itu, kan zaman itu ada Petrus Octavianus, ada Yakub Nahuai yang punya nama besar. Ya, tapi itu tergantung tempat. Jadi harus tinggal di Jakarta atau Surabaya. Tapi saya tunggu-tunggu tidak ada
terbuka pelayanan Jakarta maupun Surabaya. Bahkan itu di Surabaya saya, tapi tahu-tahu satu kali ada tawaran, bagaimana kalau Bapak buka gereja di Bali? Saya pikir-pikir, Bali juga kota internasional, oke lah. Maka masuklah saya di Bali dengan beberapa teman, tapi 1 tahun semua rusak. Ya, teman satu-satu habis berkelahi sama pendeta senior di sana dan bubar semua. Dan akhirnya tidak ada tempat selain pulang Kupang dalam keadaan gagal, yang tidak tahu mau bikin apa di sana. Pada waktu itu mau memikirkan pelayanan saya pikir, Tuhan, saya tidak tahu Tuhan mau saya di mana. Mau di Kupang kah atau di luar Kupang? Tapi rasanya kalau di Kupang, saya nggak bisa berkembang. Tapi saya terserah Tuhan sajalah. Kalau tuh saya hanya minta tanda, kalau Tuhan mau saya di Kupang, tutup semua pintu pelayanan di luar Kupang. Jangan ada yang tawar-tawar. Tapi kalau Tuhan mau saya di luar Kupang, tutup semua pintu pelayanan di Kupang. Itu menjadi tanda bagi saya, Tuhan mau saya kemana. Dan ternyata beberapa tawaran yang mau datang dari luar Kupang hilang semua. Berarti Tuhan mau saya di Kupang. Tapi kalau saya di Kupang, bagaimana saya bisa berkembang? Maka saya ingat satu kali saya duduk di sandal di pohon jati sambil merenungkan ini. Tiba-tiba semacam suatu suara di hati saya. Esra, kau pikir Bethlehem yang bikin Yesus dikenal kah? Ataukah Yesus yang bikin Bethlehem dikenal? Itu semacam inspirasi bagi saya. Akhirnya saya melupakan mimpi untuk menjadi orang dikenal dan kaliber dunia. Saya lupakan sudahlah. Apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Dan proses Tuhan panjang sampai hari ini. Dan akhirnya Tuhan pakai saya bangun satu gereja di Kupang. Saya tidak tahu bahwa akan ada internet. Dan ternyata hari ini saya duduk di belakang meja pun berita firman dan pengajaran bisa sampai ke seluruh dunia. Maka sekarang, dulu tempat menentukan, sekarang tempat tidak menentukan. Kemarin saya pergi ke Amerika. Lalu akhirnya terkumpullah orang-orang di sana dan akhirnya sekarang menjadi ada kelas Esra Suruh Bible Class untuk kelas Amerika. Ada Esra Suruh Bible Class yang kelas Malaysia yang pernah ke sini. Siapa pernah membayangkan itu? Tidak ada. Tapi kalau saya ngotot, Tuhan ini tahu apa yang akan terjadi di rentetan di depan. Makanya dia punya rencana baik untuk anak-anaknya. Yeremia 29, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Maka kalau begitu, jangan menghancurkan atau menggagalkan rencana Tuhan dengan memaksa dia ikut maunya kita. Tapi tadi Pak Isra bilang rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Lalu kalau memang saya paksa, memangnya paksa bisa gagal? Begini, kadang-kadang Tuhan memilih mengabulkan permohonan dari permohonan yang sebenarnya gak sesuai rencananya. Adalah bagian dari rencananya untuk mengabulkan sesuatu yang tidak sesuai rencananya untuk menghajar orang yang ngotot itu. Mengerti? Contohnya begini, Israel minta raja kan? Israel minta raja, padahal sebenarnya Tuhan juga sudah menjanjikan adanya raja. Lu sabar saja, pasti tidak ada. Tapi rupanya motivasi mereka supaya dapat raja itu jelek. Karena mereka kelihatannya tidak suka diatur oleh Allah. Maka mereka minta raja, supaya raja yang atur kita saja daripada Allah yang atur kita langsung. Maka permintaan raja itu tidak sesuai kehendak Tuhan, dan itu menolak Tuhan. Ya, lihat 1 Samuel 10:19. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu daripada segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Tuhan sudah kasih tahu Samuel, kasih tahu mereka, tidak. Tapi mereka ngotot, tidak, kasih kami raja. Maka melalui Samuel, Tuhan bilang, kasih raja. Lihat 1 Samuel 8. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja padanya. Katanya,
Inilah yang menjadi hak raja yang memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakan pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Dia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000, kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjata dan perkakas kereta akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambil sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikan pada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan kebun hasil anggurmu akan diambil 1/10 dan diberikan pada pegawai-pegawai istana dan kepada pegawai-pegawai yang lain. Budak-budakmu laki-laki, budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik, keledai-keledaimu akan diambil dan dipakai untuk pekerjaannya. Dan kambing dombamu akan diambil 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tuhan kasih peringatan. Tapi masih ngotot juga. 1 Samuel 8 ayat 19. Tapi bangsa itu menolak mendengar perkataan Samuel dan berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Wah, ini doang ngotot ini ya. Akhirnya apa? Tuhan kabulkan, kasih raja. Tapi saudara, Tuhan kasih raja yang jelek seperti Saul. Tujuannya apa? Menghajar mereka. Tuhan sudah kasih peringatan. Dan kalau Tuhan kasih raja, apakah Tuhan memang mengabulkan mereka? Tidak. Mengabulkan dalam pengertian sesungguhnya tidak. Karena Tuhan mengabulkannya, tapi marah. Hosea 13 ayat 11. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang, dengan marah aku memberikan raja padamu. Sekarang kalau saudara pilih yang mana? Jangan ada raja, atau Tuhan kasih raja tapi marah? Jadi jangan ngotot. Karena kalau sampai ngotot, Tuhan bisa mengizinkan pengabulan permohonanmu untuk menghajar kamu. Tuhan, kalau bisa jodohkan saya dengan dia. Tapi kalau dia bukan jodoh saya, jodohkanlah. Kalau dia jodohnya orang lain, pecat orang itu dan kembali jodohkan dengan saya. Nah itu nanti akan lu rusak nanti kalau Tuhan sampai kabulkan. Ya. Nah karena itulah, maka memang doa itu paling bagus tuh Anda berserah, ya kan? Saya minta ini, tapi kalau memang itu tidak cocok dengan kehendak Tuhan, kerjalah supaya saya Pendeta Rapra bilang, saya punya uang sedikit, saya mau beli KFC, tapi uang saya tidak cukup. Lalu saya minta mujizat pada Tuhan. Tuhan, dengan uang sedikit ini, saya mau KFC dalam nama Yesus. KFC hadir di sini. Daging ayam hadir di sini. Itu mujizat Tuhan bisa bikin. Tapi Tuhan bisa bikin mujizat lain. Dia bekerja di hati saya sampai hati saya tidak kepingin KFC lagi. Itu juga mujizat. Ya. Jadi kalau kita minta sesuatu tapi Tuhan tidak kabulkan, kita tahu bahwa itu rencana Tuhan lain. Kita bisa berdoa juga, minta supaya kita diberikan hati untuk terima kalau Tuhan tidak kabulkan. Paulus akhirnya tetap menderita, tapi itu baik bagi dia. Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bahwa aku tertindas, secara fisik dia tertindas, tapi aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ada berkat rohani. Ya. Jadi doa jangan ngotot ya. Seperti Tuhan Yesus ajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terakhir, mengapa Tuhan tidak kabulkan permohonan Paulus? Karena Tuhan itu baik dan dia mencegah ketidakbaikan yang bisa datang dari doa Paulus.
Sebenarnya Tuhan punya tujuan baik. Memberikan atau mengizinkan ada duri di dalam daging Paulus. Coba lihat 2 Korintus 12 ayat 7. Supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Penyataan yang mana? Nanti kalau saudara baca geser sedikit, Paulus bicara, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu diangkat ke surga tingkat 3. Sebenarnya Paulus lagi bicara dirinya. Berarti Paulus itu pernah diangkat ke surga dan mendapatkan penglihatan wahyu-wahyu yang luar biasa. Ingat ya, Tuhan bisa bawa orang ke surga. Tapi itu tidak berarti bahwa semua orang yang bersaksi dari surga itu pasti benar. Ada juga yang ngomong kosong. Tapi itu bisa terjadi. Dan Paulus itu diangkat ke surga. Surga tingkat 3. Surga tingkat 3 itu bukan berarti Pak Pendeta, berarti di surga ada tingkat-tingkat. Bukan. Dalam bahasa Yunani, Uranos, Samayim, itu bisa artinya langit. Jadi langit tingkat 3. Orang Ibrani punya pemikiran, langit itu tingkat 3. Langit tingkat 1 itu yang ada burung-burung terbang. Langit tingkat 2 itu yang tempatnya bintang, matahari, planet-planet. Langit tingkat ketiga itu yang tempat kediaman Allah. Jadi sebenarnya langit tingkat, surga tingkat 3 itu surga dalam pengertian kita sekarang. Jadi Paulus memang diangkat ke surga. Nah, dia mendapatkan pengalaman rohani yang luar biasa. Waktu itu Petrus saja tidak. Rasul-rasul yang lain, Yohanes juga tidak. Tidak ada murid-murid Yesus dibawa ke surga. Paulus. Maka dia satu-satunya orang pada zaman itu yang dibawa ke surga. Wah, ini hamba Tuhan top ini ya. Itu bisa membuat Paulus jadi sombong. Maka dia bilang, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa, maka aku diberi satu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi tujuan Tuhan kasih duri itu supaya Paulus tetap rendah hati. Bisa jadi ketika duri dalam daging Paulus itu diangkat atau tidak pernah diberi, Paulus menjadi orang yang sombong, dan itu tidak baik baginya. Atau kalau penyakitnya diangkat dan dia menjadi sehat kuat, maka dia bisa jadi dia tidak lagi sungguh-sungguh bergantung pada kekuatan Tuhan, sehingga kuasa Tuhan tidak menjadi sempurna atau kurang sempurna di dalam dirinya. Ayat yang ke-9 bagian akhir itu ya, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau dia sehat atau duri itu diangkat, bisa jadi kuasa Tuhan tidak sempurna di dalam dia, dan itu tidak baik bagi dia. Nah, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha bijak, melihat jauh ke depan bahwa pengabulan doa Paulus itu bisa membawa ketidakbaikan bagi dirinya. Karena itu, Tuhan yang baik memilih tidak mengabulkan permintaan itu. Jadi salah satu bentuk kebaikan Tuhan bagi kita adalah tidak mengabulkan doa kita. Aku bersyukur karena Tuhanku bisa mengabulkan doaku. Tapi aku juga bersyukur karena Tuhanku bisa tidak mengabulkan doaku. Itu tanda Tuhan kuat. Tuhan yang tidak bisa diatur oleh manusia. Tuhan yang tidak bisa diatur oleh pendoa. Pendoa ikut Tuhan, bukan Tuhan ikut pendoa. Mau minta apa saja silakan, tapi keputusan terakhir itu ada di tangan Tuhan, dan Dia mempunyai keputusan untuk tidak mengabulkan doa-doa yang bisa membawa ketidakbaikan bagi anak-anaknya. Di Thomas bilang begini, kebaikan Allah dalam hal ini tidak selalu menjawab doa-doa kita. Maksudnya mengabulkan ya. Dia tahu apa yang terbaik. Dia menangani kita seperti seorang bapa yang bijaksana dan penuh belas kasihan. Karena itu prinsip Tuhan dalam mengabulkan doa anak-anaknya, memberikan yang baik. Lihat Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka. Memberi yang baik. Karena itu kalau ada anak yang meminta yang tidak baik, atau
atau apalagi yang mencelakakan dirinya, maka Bapa yang baik tidak mengabulkan. Maka tidak mengabulkan itu baik. Mengabulkan justru menjadi tidak baik. Saudara, waktu Tuhan Yesus ajar tentang doa, dia ngomong begini, Matius 7, 9-10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika dia minta roti? Jadi anaknya minta roti. Ayat 10. Atau memberi ular jika dia minta ikan? Maka anaknya sudah minta dua ya. Roti, ikan. Lukas 11. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi anaknya minta berapa? 2 apa 3? 3. Roti, ikan, telur. Nah, untuk 3 permintaan ini, seorang bapak insani, bapak jasmani, ternyata tidak akan memberikan yang tidak baik. Kalau anaknya minta roti, tidak mungkin bapak kasih batu. Kalau anaknya minta ikan, tidak mungkin bapaknya kasih ular. Kalau anaknya minta telur, tidak mungkin bapaknya berikan kalajengking. Ini sebenarnya ada mirip loh. Kalau roti dengan batu kan mirip. Jangan pikir roti kita, rotinya orang Israel itu. Ya apalagi saya ke sana bangun pagi lihat ada roti besar begini, itu persis seperti batu. Kalau anaknya minta ikan, tidak mungkin bapaknya berikan ular. Apa miripnya ikan dengan ular? Nah, Barclay bilang ikan jenis yang dimasukkan di sini ini adalah belut. Ya, jadi ular itu mirip dengan belut. Lalu telur dengan kalajengking. Jangan pikir telur dengan kalajengking kita. Ini kalajengking sana. Kalajengking sana tuh jumbo-jumbo, dan kalau dia suka masuk ke dalam tempat telur ayam. Dan dia warnanya persis telur. Jadi waktu dia lingkarkan ekornya itu bulatannya tuh persis ke telur. Mirip. Jadi Bapa yang baik juga tidak akan kasih yang tidak baik walaupun mirip-mirip dengan yang baik. Pesannya begitu. Nah, apalagi Bapa surgawi. Nah, masalahnya begini. Bapak itu tidak akan kasih batu kalau anaknya minta roti. Ya kan? Tapi ada anak-anaknya yang waktu lihat batu dia kira roti. Lalu dia berdoa, puasa Tuhan berikanlah roti itu. Tapi Tuhan tidak, itu batu. Doa sungguh-sungguh minta batu yang dia kira roti. Ada anak-anak yang terlalu picik sampai dia sebenarnya dia lihat ular, dia kira ikan. Dia lihat kalajengking, dia kira telur karena mirip. Maka dia berdoa sungguh-sungguh pada yang diminta itu ular, kalajengking dan batu. Kalau Bapa surgawi kasih, kau makan batu, kau makan ular dan makan kalajengking atau dimakan kalajengking, ya kan? Maka otomatis Bapa surgawi itu pasti tidak mengabulkannya. Saya pikir kalau Tuhan tuh mengabulkan doa saya terus-terusan, mungkin sudah hancur libur saya. Saya lupa namanya ya. Istrinya Billy Graham pernah bilang, seandainya Tuhan mengabulkan semua permohonan saya dalam rencana pernikahan, mungkin saya sudah menikah dengan 7 orang yang salah. Ya kan? Minta, Tuhan biarlah saya menikah dengan dia, tiba-tiba batal. Tuhan tiba-tiba menikah dengan dia, tiba-tiba dia selingkuh. Tuhan biarlah saya menikah dengan dia, tiba-tiba dia mati. Kalau Tuhan selalu mengabulkan saya sesudah nikah dengan 7 orang salah. Kalau begitu, kalau Tuhan tidak mengabulkan doa saudara, mau bersyukur? Harus bersyukur. Ya? Saya berikan kutipan dari saya. Allah hanya akan mengabulkan doa-doa kita yang menurutnya baik. Karena itu sekalipun kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tekun, bahkan berdoa sampai mati. Tapi kalau Tuhan tahu bahwa itu tidak baik bagi kita, Dia tetap tidak akan mengabulkan doa kita.
Dia tidak akan memberikan malapetaka bagi kita dengan mengabulkan permohonan kita yang tidak baik. Dia akan menyensor permintaan kita sesuai kebijaksanaannya. Dan harus diakui bahwa banyak kita yang berdoa secara salah. Kita meminta sesuatu menurut kita baik, tapi sebenarnya justru mencelakakan kita. Seorang bapak yang baik tidak akan memberikan batu kalau anaknya minta roti, sekalipun batu mirip roti. Sayangnya ada banyak anak justru minta batu karena batu mirip roti. Seorang bapak yang baik tidak akan memberikan ular atau belut kalau anaknya minta ikan, sekalipun belut mirip ikan. Sayangnya ada banyak anak justru minta ular atau belut karena ular belut mirip ikan. Seorang bapak yang baik tidak akan memberikan kalajengking kalau anaknya minta telur, sekalipun kalajengking mirip telur. Sayangnya ada banyak anak yang justru minta kalajengking karena kalajengking mirip telur. Karena itu kita bersyukur ada Bapa surgawi kita yang menolak permintaan-permintaan kita yang bodoh itu demi kebaikan kita sendiri. Albert Barnes mengatakan bahwa kebaikan yang datang lewat doa yang tidak dikabulkan itu bukan hanya demi kebaikan orang berdoa, tapi bisa juga untuk kebaikan orang lain. Saya kasih kutipannya. Itu bisa bukan untuk kebaikan diri dari individu yang berdoa. Pada waktu orang tua begitu bersungguh-sungguh berdoa dengan penuh kepasrahan untuk hidup dari seorang anak, dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Jika anak itu hidup, anak itu maksudnya adalah misalnya anaknya sakit, lalu orang tua berdoa sungguh-sungguh supaya anaknya sembuh. Nah, maksudnya adalah dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Jika anak itu hidup, anak itu bisa menjadi alasan dari kesedihan yang jauh lebih besar baginya daripada jika dia telah mati. Daud mendapatkan jauh lebih banyak kesukaran dari Absalom daripada yang ia dapatkan dari kematian anak yang ia doakan secara begitu bersungguh-sungguh. Pada saat yang sama, mungkin adalah lebih baik bagi si anak itu bahwa dia disingkirkan. Jika dia mati pada saat masih bayi, dia akan diselamatkan. Tapi siapa bisa memberitahu bagaimana jadinya karakter dan nasib seandainya dia hidup dan menjadi seorang laki-laki dewasa? Demikian juga dengan hal-hal yang lain. Maksud Albert Barnes adalah bahwa kadang-kadang bahkan kita dalam kematian mungkin kita berdoa untuk kesembuhan, tapi ternyata Tuhan memilih dia mati. Itu bukan hanya untuk kebaikan kita, bahkan kebaikan almarhum. Kadang kita bersedih karena doa-doa tidak dikabulkan. Mungkin doa untuk orang tua, doa untuk anak, doa untuk suami, untuk istri, untuk pacar. Tapi percayalah, Tuhan memilih tidak mengabulkannya demi kebaikan saudara. Karena itu daripada terus bersedih, tidak puas, protes, mending bersyukur untuk setiap doa yang tidak dikabulkan. Kalau Tuhan tidak kabulkan doa saudara, jangan khawatir. Begitu dia tidak mengabulkan, dia melakukan yang lain. Melakukan apa? Dia memberikan kuasanya, kasih karunia-Nya kepada kamu. Sehingga walaupun kamu tetap menderita, ada kasih karunia. Dan kasih karunia itu membuat kamu bisa kuat menghadapi duri dalam daging. Tuhan tidak akan, waktu kamu minta Tuhan angkat duri dalam daging, Tuhan tidak akan menolak permohonan itu tapi tidak berikan kasih karunia. Kalau dia tolak permohonan saudara, dia pasti memberikan kasih karunia supaya kamu dapat menanggungnya. Maka ujung-ujungnya semua Tuhan baik. Amin. Bersyukur untuk doa-doa yang dikabulkan, tapi bersyukur doa-doa yang juga tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita.